Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Setiawan. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang 1. Nah, di sini ada studi kasus. Bisa kalian lihat untuk studi kasusnya. Yang nantinya saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Zainal Arifin. Nah, untuk studi kasusnya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ya teman-teman untuk studi kasusnya. Silahkan kalian perhatikan dan kalian baca. Oke, setelah kita membaca studi kasus atau cerita di atas, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang akan kita jawab. Di sini nanti ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, di dalam cerita di atas, apa masalah utama yang dihadapi oleh orang tua Budi, oleh Budi dan orang tuanya? Bagaimana mereka mengidentifikasi masalah tersebut? Oke, yang pertama, menurut saya masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya ini merupakan sebuah kesulitan Budi dalam mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikannya tentunya ya. Hal ini diperparah oleh krisis ekonomi yang yang melanda atau yang ada di dalam suatu negara itu atau di negara Budi itu. Yang menyebabkan banyak perusahaan hingga akhirnya gulung tikar dan bangkrut termasuk tempat kerja Budi. Kemudian Pak Rudi dan Bu Siti mengidentifikasi melalui situasi yang dihadapi oleh si Budi. Setelah Budi menyelesaikan pendidikannya, mereka melihat bahwa Budi kesulitan dalam mencari sebuah pekerjaan dan semakin terpuruk. Mereka menyadari meskipun Budi sudah berusaha keras, kondisi ekonomi yang sulit yang membuatnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan atau hasil yang seperti diharapkannya. Keadaan ini hingga akhirnya membuat Pak Rudi dan Bu Siti kembali bekerja meskipun mereka sudah renta di usia yang sudah tua. Seharusnya mereka menikmati masa tuanya. Mereka bekerja kembali hanya untuk membantu Budi. Untuk pertanyaan yang kedua ada dekomposisikan sebuah masalah ini, yaitu bagaimana cara kita bisa mendekomposisi atau memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi, yaitu untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Jawabannya yaitu untuk mendekomposisikan suatu masalah dari keluarga Budi ini untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu dengan cara yang pertama masalah ekonomi dan pekerjaan. Jadi carilah sektor dengan peluang kerja dan program pelatihan. Terus evaluasi keterampilan Budi, apakah si Budi ini mempunyai keterampilan atau tidak gitu. Jadi lebih baiknya si Budi ini untuk mengasah keterampilannya ya dalam mempertimbangkan untuk alternatif pekerjaan. Terus yang selanjutnya ada kesehatan dan kesejahteraan dari orang tua si Budi. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin dan membuat jadwal kerja yang seimbang. Ya, tidak bekerja yang lebih berat-berat tentunya. Hanya bekerja yang ringan-ringan untuk kedua orang tua Budi tadi. Kemudian keuangan keluarga. Jadi di sini dibuatlah sebuah reng-rengan anggaran untuk mengelola pendapatan maupun pengeluaran dari keluarga Budi ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Apa saja pola atau hubungan yang
bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengatasi masalah keuangan keluarganya. Bagaimana pola-pola ini bisa membantu dalam mencari sebuah solusi. Oke, menurut saya Pak Rudi dan Bu Siti ini menunjukkan pola pengorbanan dan kerja keras dengan tetap bekerja meskipun di usianya yang sudah tua. Beradaptasi dan berinovasi melalui kerajinan tangan yang dijual oleh Bu Siti. Mereka juga mengelola waktu dan sumber daya dengan baik, serta memberikan dukungan keluarga yang kuat untuk si Budi ini. Optimisme dan harapan mereka bahwa keadaan akan membaik dan menjadi motivasi untuk terus berjuang untuk keluarganya. Pola-pola ini bisa membantu dalam mencari solusi dengan menerapkan etos kerja yang kuat, manajemen waktu dan efektif serta inovasi, dan juga mempertahankan sikap positif dalam menghadapi tantangan. Oke, lanjut yang keempat. Dari cerita ini bisa tidak kita membuat sebuah model representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi. Bagaimana model ini bisa membantu dalam pemahaman atau menyelesaikan masalah serupa di kehidupan yang nyata? Oke, jawabannya yaitu model abstrak dari masalah keluarga Budi ini mencakup komponen utama yaitu seperti keluarga, sumber pendapatan, kondisi ekonomi, kemudian hubungan antar orang tua dan juga anak, serta pengaruh krisis ekonomi terhadap pendapatan keluarga. Semua itu menjadi pusat perhatian ya. Kemudian faktor internal seperti kesehatan, keterampilan, dan manajemen waktu, serta faktor eksternalnya seperti pasar kerja dan dukungan komunitas juga sangat berperan ya teman-teman. Jadi model ini membantu memahami masalah dengan mengidentifikasi semua komponen dan hubungan mereka, memungkinkan identifikasi solusi yang paling efektif seperti pengembangan keterampilan dan inovasi dengan pendekatan sistematis. Kita dapat merencanakan atau merancang sebuah langkah-langkah solusi yang terstruktur dan dapat direplikasi untuk kasus yang serupa, yaitu membuat sebuah kebijakan atau organisasi sosial dalam merancang program bantuan yang efisien. Lanjut pertanyaan yang kelima. Jika kita ingin membuat sebuah algoritma untuk membantu Budi dalam mencari sebuah pekerjaan yang layak, langkah-langkah apa saja yang perlu disertakan dalam algoritma tersebut? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa algoritma ini efisien dan efektif? Menurut saya, untuk membantu Budi dalam mencari pekerjaan yang layak, algoritma yang dapat diikuti meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada analisis diri, yaitu untuk mengidentifikasi keterampilan dan minatnya. Yang kedua ada penelitian pasar kerja untuk menemukan sektor yang berkembang dan perusahaan yang sedang bangkrut. Yang ketiga ada peningkatan keterampilan melalui pelatihan. Tentunya pelatihan yang sangat relevan. Yang keempat, penyusunan CV dan surat lamaran yang baik. Kelima, ada pencarian pekerjaan yang efektif melalui platform online dan juga jaringan profesional. Kemudian yang keenam, ada persiapan wawancara dengan latihan belajar teknik wawancara ya tentunya. Yang ketujuh, ada penilaian dan pemantauan aplikasi yang dikirimkan, serta menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik, seperti layanan bimbingan karir. Kemudian efisiensi dan efektivitas algoritma ini ditingkatkan dengan penyesuaian berdasarkan umpan balik, optimasi waktu, pemanfaatan teknologi, kemudian perluasan jaringan dan pelatihan berkelanjutan.
Oke, untuk soal yang keenam ada pemikiran komputasional, yaitu bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap mendukung Budi. Apa contoh penerapan pemikiran komputasional dalam situasi ini? Yaitu dengan memecahkan masalah secara sistematis menggunakan algoritma untuk pengambilan keputusan dan menganalisis data serta mereka dapat mengoptimalkan pengeluaran, pendapatan, dan waktu mereka. Mereka bisa menggunakan spreadsheet untuk mengelola anggaran keluarga, aplikasi pengingat untuk penjadwalan pekerjaan, kemudian analisis data untuk pengoptimalan produksi kerajinan. Dengan penerapan pemikiran komputasional ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih kuat lagi untuk anaknya Budi. Nah, itu tadi ya teman-teman, jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.